Kadang, hidup yang kelihatannya tenang bisa runtuh hanya karena satu orang kembali dari masa lalu. Di balik kota kecil yang sunyi, ada seorang single mother yang menyimpan ketakutan, seorang pria pendiam yang menyimpan obsesi, dan sebuah kematian yang mengikat mereka dalam rahasia paling kelam. Your attention, please. Halo teman-teman, hari ini aku mau bahas film Jane Jan. Ini film asal India yang dirilis Netflix tahun 2023. Film ini diadaptasi dari novel The Devotion of Suspect X, karya Keigo Higashino. Yuk kita mulai! Cerita dimulai dari seorang wanita bernama Maya D'Souza. Ia tinggal di daerah Kalimpong, India bersama anaknya Tara. Hidup mereka sederhana, damai, dan penuh perjuangan. Di rumah kecil itu ada satu hal yang mereka tidak sadari. Suara mereka bisa terdengar jelas oleh tetangga sebelah. Seorang guru matematika jenius bernama Naren Vyas. Naren adalah sosok pendiam, disiplin, dan sangat dihormati. Tapi di balik semua itu, ia punya satu kebiasaan. Ia selalu memperhatikan Maya. Setiap hari ia datang ke kafe tempat Maya kerja hanya untuk beli nasi goreng. Setiap hari kalau Maya kerja, teman-teman Maya sampai sering godain mereka. Suatu pagi, suasana kafe berubah ketika seorang pria berpenampilan seperti berandalan tiba-tiba muncul. Maya langsung gelisah. Naren yang kebetulan ada di sana melihat perubahan sikap Maya. Pria itu adalah Ajit Matre, suami Maya yang sudah 14 tahun menghilang dari hidupnya. Ajit adalah polisi nakal yang terlibat dalam pencucian uang, dan Maya selama ini bersembunyi darinya. Ajit datang bukan sekedar ingin bertemu. Ia udah tahu keberadaan Tara, anak dari hasil pernikahan mereka yang Maya sembunyikan dari Ajit. Maya panik karena ia tahu Ajit berbahaya dan bisa menyakiti anaknya. Ketakutan Maya terbukti. Malam itu, tiba-tiba Ajit datang ke rumah. Maya awalnya ingin manggil polisi, tapi ia akhirnya memilih untuk buka pintu dan memberikan uang agar Ajit segera pergi. Tapi Ajit semakin keterlaluan. Ia merasa masih punya hak atas Maya dan Tara. Tara yang mendengar keributan itu tiba-tiba berteriak dari belakang. Dia pukul kepala Ajit dari belakang pakai besi heater sampai berdarah. Ajit pun ngamuk dan jambak rambutnya Tara. Maya coba melindungi anaknya, tapi justru dicekik sama Ajit. Di tengah kekacauan itu, Maya ambil kabel heater dan dia jerat lehernya Ajit. Tara bantu pegangin tangan Ajit supaya nggak ngelawan. Sampai akhirnya, Ajit tidak bergerak. Maya shock. Ia coba melakukan CPR, tapi udah terlambat. Mereka panik. Kalau lapor polisi, Tara pasti keseret sebagai tersangka. Maya hanya ingin Tara selamat. Tanpa mereka sadari, seseorang telah mendengar semuanya dari balik dinding. Naren. Dalam pakaian serba hitam, Naren mengetuk pintu dan menawarkan bantuan. Begitu melihat kondisi rumah, ia langsung bilang kalau Maya pasti akan dicurigai sama polisi, karena jelas ada 2 orang yang terlibat pembunuhan. Naren pun menjadi otak dari sebuah rencana besar. Ia membimbing Maya dan Tara membersihkan rumah, membersihkan barang bukti, menciptakan alibi, dan menutupi setiap celah yang berpotensi membongkar kebenaran. Saat ia memeriksa barang-barang Ajit, ia menemukan bahwa Ajit memesan hotel selama 3 hari, dan mereka masih punya 1 hari tersisa untuk menyusun rencana. Tapi kenapa dia mau bantu sejauh itu? Apa yang sebenarnya Naren inginkan? Di saat yang sama, polisi Mumbai sedang memburu Ajit. Detektif Karan Anand, teman lamanya Naren, dikirim ke Kalimpong karena sinyal telepon terakhir Ajit terekam di kota itu. Bersama asistennya, mereka mulai menanyai warga, termasuk Maya. Tapi Maya pura-pura nggak kenal sama Ajit. Karan nggak sengaja ketemu Naren, dan terkejut mengetahui bahwa teman lamanya itu tinggal di Kalimpong. Dari sana, penyelidikan semakin intens. Karan mengunjungi berbagai lokasi yang berhubungan dengan Ajit. Tidak lama kemudian, seorang biksu menemukan mayat terbakar di dekat biara. Identitasnya menunjukkan itu adalah Ajit. Badan dari mayat itu terbakar semua, tapi bajunya hanya terbakar sebagian, dan ada bercak darah di bajunya. Setelah mencocokkan DNA antara darah korban dengan barang Ajit di hotel, hasilnya pun cocok bahwa itu adalah Ajit. Otopsi pun mengkonfirmasi bahwa Ajit meninggal di tanggal 10 jam 7 malam. Terdapat pukulan di belakang kepala menggunakan besi heater dan dicekek dengan kabel heater. Karan pun memanggil Maya untuk identifikasi mayat suaminya, tapi Maya bilang dia tidak mengenali barang-barang dari mayat tersebut. Polisi kemudian menginterogasi Maya mengenai latar belakang dan alibinya di tanggal 10. Ia mulai curiga terhadap Maya, karena sebelumnya Maya bilang dia nggak kenal Ajit, tapi sekarang dia ngaku kalau Ajit adalah suaminya yang dia hindari selama ini, karena selalu minta uang, bahkan ngejual Maya ke orang lain.
Maya dan Tara mengaku mereka nonton film, makan malam, lalu pergi ke karaoke sampai larut malam. Bukti tiket nonton pun diberikan ke polisi. Proses interogasi ini berlangsung berkali-kali, tapi jawaban Maya dan Tara selalu konsisten dan alibinya kuat. Semua berkat arahan dari Naren. Beberapa kali Karen ketemu Naren hanya untuk ngobrol sebagai teman lama. Naren bilang kalau dia nggak pernah lihat Ajit, dan dia juga jarang interaksi dengan Maya tetangganya. Bahkan ke kafe tempat Maya kerja pun hampir nggak pernah. Suatu hari, Karen ngajak Maya ke karaoke bar. Diam-diam, Karen manfaatin momen ini untuk nanya ke pegawai karaoke, apakah Maya datang ke sini tanggal 10? Staf itu jawabnya enggak. Ternyata ini adalah jebakan dari Karen. Dia sengaja bawa Maya ke karaoke bar, sedangkan asistennya ke rumah Maya untuk ngambil bukti pembunuhan. Tapi setelah dicek, kabel heater dan besi dari rumah Maya itu tidak cocok dengan bekas luka di leher korban. Polisi pikir mereka hampir menemukan bukti, tapi kenyataannya, rahasia terbesar masih tersembunyi. Polisi akhirnya menutup kasusnya di Kalimpong karena nggak ada bukti apapun yang bisa mereka pegang. Mereka akan lanjutin kasus ini di Mumbai. Karen pun siap-siap pamit ke Maya di kafe. Tapi tiba-tiba, Karen menemukan kejanggalan pada Naren. Staf kafe tempat Maya bekerja bilang kalau Naren datang setiap hari buat ketemu Maya. Padahal sebelumnya Naren bilang dia jarang ke sana dan nggak pernah berinteraksi dengan Maya. Lalu dari data sekolah, Naren ternyata mengambil cuti pada tanggal 10. Sesuatu yang baru pertama kali ia lakukan setelah bertahun-tahun kerja. Polisi mulai menekan Naren. Tapi Naren tetap tenang dan dia bilang kalau dia sakit di tanggal 10 dan hanya stay di rumah. Karen bilang, "Aku yakin kalau Maya lah yang membunuh Ajit, tapi dia nggak sendiri, dia dibantu oleh orang lain." Sementara itu Maya panik dan ngasih tahu Naren kalau polisi mulai mengarah ke dirinya. Naren hanya bilang, "Apapun yang terjadi, bersikaplah seperti kamu tidak tahu apa-apa." Kemudian Naren pun nangis di rumahnya, entah apa yang dipikirannya. Malam itu, Naren menulis banyak surat, memasukkannya ke amplop, lalu di pagi hari dia selipin di bawah pintu rumahnya Maya. Ada sesuatu yang ia rencanakan. Kemudian tiba-tiba Karen dipanggil ke kantor polisi. Di sana ternyata ada Naren. Naren yang siap memberikan kesaksian. Ia mengaku dialah pembunuh Ajit. Dia bilang dirinya adalah bodyguard rahasia Maya, dan ia mengeliminasi Ajit karena Maya yang memintanya secara rahasia. Ia mengaku mancing Ajit ke biara, pukul belakang kepalanya pakai besi heater, dan dicekek pakai kabel heater. Lalu lepasin pakaiannya, dan dia bakar mayatnya. Tapi bajunya nggak terbakar sempurna karena api sudah terlalu besar dan ia takut dilihat orang. Ia bilang dia sering mendengarkan Maya ngobrol sama Tara, dan dia anggap itu adalah kode rahasia buat dia. Salah satunya adalah soal Ajit ini. Maya bilang nggak pengen lihat Ajit lagi. Maka terjadilah pembunuhan ini. Kenapa Naren akhirnya bongkar ini ke polisi? Karena Maya mengkhianatinya. Maya malah pergi ke karaoke dengan Karen dan bikin Naren jadi pembunuh. Cara Naren bercerita terdengar seperti orang yang setengah waras, tapi persis itulah yang bikin polisi percaya. Saat polisi menggeledah rumahnya, mereka menemukan alat pembunuhan yang cocok dengan luka di mayat. Sedangkan Maya mengaku kalau dia nggak sadar soal adanya lubang di tembok rumah. Dia cuma tahu kalau Naren suka sama dia karena sering nyamperin ke kafe. Maya ngerasa suka ada orang yang monitor dia diam-diam dan bahkan ngirim surat juga ke rumahnya. Contohnya yang tadi pagi ada diselipin di bawah pintu rumah. Sedangkan karaoke staff juga udah menelpon polisi kalau Maya ada di sana tanggal 10. Alibi Maya sempurna. Kasus pun resmi selesai. Maya bebas dan Naren di penjara. Maya sempat ngobrol bentar sama Naren di penjara. Di situ terungkap masa lalu Naren. Ia pernah ingin mengakhiri hidupnya hanya karena dia menyelesaikan soal matematika yang sudah dia kerjakan selama 10 tahun, tapi ternyata kalah cepat 2 hari sama orang lain. Saat itu Maya datang buat tanya soal benerin pipa. Tanpa sadar, Maya pernah menyelamatkan hidupnya di masa lalu dan bikin Naren kembali ke cinta pertamanya, yaitu matematika. Namun twist terbesar dari cerita ini baru terungkap di akhir. Mayat yang ditemukan polisi sebenarnya bukan Ajit. Ajit sebenarnya meninggal pada tanggal 9, bukan 10. Semua jejak DNA di hotel, termasuk rambut, rokok, dan sikat gigi, berasal dari seorang pengemis yang Naren ajak untuk menginap di hotel Ajit. Pengemis itulah yang dibawa ke biara, dipukul, dicekik, lalu dibakar. Tapi bajunya hanya dibakar setengah oleh Naren.
Semua detail pembunuhan terencana dengan baik dan dicocokkan dengan alibi Maya di tanggal 10. Karena berdasarkan rumus matematika, jika mayat meninggal tanggal 10, maka pelakunya tidak diketahui. Hanya dua pihak yang tahu di mana mayat Ajit dan fakta yang sebenarnya terjadi, yaitu Naren dan Tuhan. Thank you for watching. Kalau kalian suka video ini, please like and subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.